Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 27 Maret berjudul Percaya apa yang Tuhan katakan. Ayat intinya diambil dari Markus 5 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Mari kita dengarkan penjelasannya. Anda tidak dapat menghapuskan dosa-dosa masa lalumu. Anda tidak dapat mengubah hatimu dan menyucikan dirimu sendiri. Tetapi Allah berjanji melakukan semua ini bagi Anda melalui Kristus. Anda mempercayai janji itu. Anda mengakui dosa-dosa serta menyerahkan diri kepada Allah. Anda mau melayani Dia. Hanya dengan melakukan hal seperti ini, Allah dapat memenuhi firman-Nya padamu. Jika Anda percaya pada janji itu, percaya bahwa Anda sudah diampuni dan disucikan, Allah mewujudkannya dan Anda akan disempurnakan sebagaimana Kristus telah memberi kemampuan berjalan bagi orang yang lumpuh itu ketika dia percaya bahwa dia sudah disembuhkan. Demikianlah jika Anda mempercayainya. Jangan menunggu sampai merasa dirimu sudah sempurna, tetapi katakanlah, saya mempercayainya. Demikianlah adanya, bukan karena saya merasa demikian, tetapi karena Allah telah menjanjikannya. Kebahagiaan sejati, halaman 59. Hukum itu menunjukkan kepada manusia dosa-dosanya, tetapi tidak menyediakan obatnya. Sementara hukum itu menjanjikan hidup kepada yang menurut, ia menyatakan kematian menjadi bagian pelanggar. Hanya Injil Kristus saja yang dapat membebaskannya dari hukuman dan pencemaran dosa. Ia harus menunjukkan penyesalan kepada Allah yang hukumnya telah dilanggar dan iman kepada Kristus, korban pendamaian. Dengan demikian, ia memperoleh pengampunan dosa-dosa yang terjadi dulu dan menjadi ikut mengambil bagian dalam sifat ilahi. Ia adalah anak Allah yang telah menerima pengangkatan menjadi anak, di mana ia berkata, Abba, ya Bapa. Dalam kelahiran baru, hati dibawa menjadi selaras dengan Allah, sebagaimana juga menjadi selaras dengan hukum-Nya. Bila mana perubahan besar ini terjadi pada orang berdosa, ia telah melewati dari kematian kepada kehidupan, dari dosa ke kesucian, dari pelanggaran dan pemberontakan ke penurutan dan kesetiaan. Hidup lama yang terpisah dari Allah telah berakhir. Hidup baru, yaitu hidup yang berdamai dan beriman kepada Allah, telah mulai. Kemudian, tuntutan hukum Taurat akan digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Dicatat dalam Roma 8 ayat 4. Dan bahasa jiwa akan berkata, oh betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Dicatat dalam Mazmur 119 ayat 97. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tanpa hukum Taurat manusia tidak mempunyai pandangan yang benar mengenai kesucian dan kekudusan Allah, atau mengenai kejahatan dan kecemaran manusia itu sendiri. Mereka tidak mempunyai pandangan yang benar mengenai dosa dan tidak merasa perlu bertobat. Tidak melihat keadaan mereka yang hilang sebagai pelanggar-pelanggar hukum Allah. Mereka tidak menyadari kebutuhan mereka akan darah pendamaian Kristus. Pengharapan keselamatan diterima tanpa perubahan hati yang drastis atau pembaruan hidup. Demikianlah pertobatan dangkal merajalela, dan orang-orang banyak bergabung dengan gereja
yang sebenarnya tidak pernah bersatu dengan Kristus. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 489 dan 490. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar untuk percaya apa yang Engkau katakan. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diingatkan untuk selalu memiliki waktu bersama firman-Mu. Tolong kami hari ini Bapa. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, untuk senantiasa percaya apa yang Engkau katakan dalam firman-Mu. Dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.